Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Pada video ini, saya ingin berbagi pengalaman kembali dalam membuat multiple MySQL atau MariaDB pada Linux Ubuntu. Multiple MySQL MariaDB ini maksudnya dapat dibuat lebih dari satu instance dan run bersamaan dalam satu server yang sama. Biasanya ini digunakan oleh user DBA atau database administrator dalam proses server MariaDB replication atau cluster Galera, atau untuk development tertentu atau bahkan untuk project tertentu lainnya. Di video ini saya akan contohkan bikin 3 instance versi Linux, sedangkan pada video saya sebelumnya sudah saya share bagaimana membuat versi Windows-nya. Oke, nanti saya akan share di kolom deskripsi untuk versi Windows-nya ya. Langsung saja kita ke TKP. Baik, saya akan mulai. Saya sudah menyiapkan Ubuntu dan sudah saya install MariaDB-nya yang untuk Ubuntu sebagai berikut. Ya, saya menggunakan Ubuntu versi 20.4.04 dan saya akan SSH ke IP 192.168.18.55 ini. Saya menggunakan Mobax, jadi saya akan SSH ke IP tersebut. Oke. Jadi selanjutnya kita akan, ini sudah terinstall ya MySQL atau MariaDB-nya. Sini saya coba MySQL-u root. Ini sifatnya adalah mandatory, dia tidak bisa tidak bisa dihilangkan gitu ya, karena ini udah jadi satu kesatuan. Sedangkan untuk yang log sampai password ini bisa dihilangkan atau mau tidak ditampilkan juga nggak apa-apa. Di sini lognya pun, jadi nanti setiap ada proses apapun yang berkaitan dengan MySQL di multi ini, maka lognya mulai dari start sampai stop apapun di situ nanti akan tersimpan di file yang di sini. Nah, user dan password ini nanti terkait dengan untuk si akses MySQL di multi ini ke masing-masing instance-nya ini di sini nanti. Ya, jadi kita tidak perlu lagi menambahkan user untuk men-start atau men-stopnya ya. Jadi langsung saja kita tanam di sini. Kalau nih rekan-rekan mau dihapus, berarti nanti setiap
stopnya shutdown si step instance ini, maka harus menambahkan username dan passwordnya. Jadi ini untuk memudahkan saja, lebih praktis gitu ya. Nah, di sini ada 3 instance MySQL di 1, 2, dan 3. Isinya kurang lebih formatnya sama. Saya kecilkan ya. Yang membedakan adalah value-nya dari masing-masing instance ini ya. Jadi tidak boleh ada yang sama satupun, kecuali bin address di sini. Artinya bin address di sini dia bisa diakses dari IP manapun. Ya, 00 ini 0000 ini adalah bisa diakses dari IP manapun. Kalau diisikan 127.0001 misalnya, itu berarti hanya bisa diakses oleh localhost. Ya, ini settingannya seperti ini, server ID sampai bin addressnya. Ya, ini semua berbeda ya. Yang ini berbeda dengan yang ini juga. Harus dibedakan. Oke, kita lanjut. Yang keempat, kita akan membuat directory. Kita copy. Kita clear dulu. Ini saya besarkan supaya terlihat. Enter. Oke. Yang kedua, enter. Ini change owner. Untuk owner dan grupnya, yaitu kita setting MySQL dan grupnya juga MySQL untuk si folder yang ketiga ini, 123 ini. Secara rekursif, kalau memang ada folder dan filenya di dalam masing-masing folder MySQL 1, MySQL 2, dan MySQL 3. Ya, jadi rekursif. Tapi karena di sini belum ada foldernya, ya berarti hanya si foldernya si varlib MySQL 1 gitu ya, sampai ketiga. Ini juga sama. Lalu setelah kita bikin di sini, sekarang kita akan cek status multiple servernya. Nah, secara default penggunaannya kurang lebih seperti ini. Ini kalau saya hapus ya. Tetapi kita membuat konfigurasi ini, konfigurasi si multi MySQL-nya ini di file yang berbeda. Jadinya itu kita tidak mengganggu konfigurasi MySQL yang menggunakan port ke 306. Jadi kita membuat file terpisah. Nah, karena dia menggunakan file terpisah, maka harus dipanggil secara manual juga menggunakan parameter default files, yaitu dan filenya adalah yang sudah kita bikin di sini. Oke, jadi kita panggil nih di sini juga. Nah, untuk lognya MySQL multi ini, karena kita sudah membuat di sini ya multi log di sini, ini bisa kita hapus nih. Nah, kita hapus seperti ini. Oke, nah sekarang kita tinggal copy saja. Jadi defaults report saja ya. Kita copy. Terus kita coba paste di sini. Ini saya kecilkan dulu. Nah, di sini kita bisa lihat MySQLD yang tadi sudah kita siapkan masih belum running untuk yang MySQL 1, 2, dan 3. Kalau di sini ada informasi dpcred ini ya. Di sini mungkin ke depannya si MariaDB akan mengganti daripada menggunakan MySQL di multi, maka akan di replace menjadi MariaDB multi gitu ya. Jadi artinya ini sama aja seperti ini, MariaDB multi. Kalau kita copy ya, terus kita di sini paste MariaDB multi. Oke, sebentar.
DBD. Nah, oke, ini berarti ada yang kurang di sini ya. Nah, kalau kita copy di sini, nah ini sama aja ya fungsinya. Karena MariaDB itu dia punya open source yang dulunya si pembuat MariaDB ini adalah si pencipta MySQL. Nah, karena satu dan lain hal, maka dia mendirikan sendiri, yaitu engine-nya tetap sama, MySQL, tapi penamaannya, produknya adalah sekarang MariaDB. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Karena masih belum mulai, maka kita bisa lanjutkan. Oh ya, kita cek dulu lognya ya. Apakah di sini lognya berjalan? Kita lihat, copy, terus kita v. Nah, oke. Di sini barusan tadi saya sudah menjalankan 2 kali ya. Jadi dia langsung kesimpan di sini. Ini kita quit lagi. Lalu setelah dicek dengan yang ini, sekarang kita akan mulai untuk menjalankan multiple servernya. Nah, ini lognya kita hapus lagi. Nah, ini kenapa saya tulis log di sini? Kalau rekan-rekan tadi yang seperti saya bilang, kalau ini tiga baris ke bawah ini dihapus, maka lognya harus ditambahkan di setiap pemanggilan MySQL di multi ini, yaitu berada di sini. Nah, tentu akan sangat kepanjangan kan ya. Karena kepanjangan, lebih baik kita simpan aja nih lognya. Kita tampilkan di sini. Ya, di sini nih. Di files multi MySQL chain F-nya ini. Oke, nanti ini akan kita gunakan di masing-masing instance ya, untuk user dan passwordnya. Selanjutnya kita akan mulai. Terus ini saya hapus dulu lognya. Nah, di sini ada start. Ini saya copy. Gitu ya. Ini mau pakai MySQL di multi atau MariaDB di multi juga bisa ya. Sini. Mau pakai ini bisa, mau pakai ini juga bisa. Oke, sama aja, nggak ada masalah. Oke. Ini saya copy. Kita clear dulu. Nah, di sini dia akan membikinkan masing-masing instance. Oke, sudah selesai. Kita cek satu persatu dulu. Nah, di sini sedang menginstal MySQL 1 gitu ya. Nah, dia statusnya oke, installingnya. Terus di sini yang kedua statusnya juga oke. Dan di sini yang ketiga. Ya, instance yang ketiga. Sini pun juga oke. Berarti tidak ada error. Kalaupun terjadi error, maka rekan-rekan tidak akan bisa menggunakan instance tersebut. Maka itu harus dihapus dulu foldernya. Misalnya MySQL 3 ini error. Di sini akan keluar informasi error gitu ya. Maka si MySQL di ini yang ketiga itu harus dihapus dulu. Ya, dihapus, di create foldernya lagi, terus di change owner lagi ke MySQL, lalu dijalankan lagi untuk pemanggilan seperti ini lagi, tanpa dirubah yang ada di sini, maupun konfigurasinya juga tidak perlu dirubah. Ya, lanjutnya karena sudah sukses tiga-tiganya, kita akan cek nih, ceknya kan tadi pakai report ya. Kita copy lagi. Ini rekan-rekan sama aja ya dengan yang ini juga, MariaDB atau MySQL di multi itu sama aja. Oke, kita copy. Nah, sekarang sudah running tiga-tiganya nih. Oke, sudah running. Lanjutnya kita akan coba connect. Ya, connect ke yang instance yang pertama.
Ini kita copy, terus kita clear dulu ya. Nah, di sini kita bisa melihat sudah connect. Nah, yang pertama itu kan kita menggunakan portnya 3307. Seharusnya kalau kita select port, dia keluarannya 3307 ya, port gitu ya. Nah, 3307 berarti dia instance yang pertama nih, MySQL D yang satu. Terusnya kita lanjutkan, ini sudah select port. Nah, ini terkait dengan membuat sebuah user dengan namanya multi admin, passwordnya password. Nah, multi admin ini tadi adalah yang ini. Oke, user multi admin, passwordnya pun juga sama password. Nah, yaitu yang identified by password. Jadi ini harus ada nih, harus kita jalankan di semua instance yang berada di dalam multi MySQL. Oke, kita copy. Oke, berhasil. Nanti kita akan lakukan ini juga ke instance yang kedua dan yang ketiga juga. Yang kedua, saya akan membikinkan user VirD dengan password ini, dan dia bisa mengakses ke semua database. Kalau ini kan cuma shutdown dong ya ke semua database, jadi nggak bisa select, nggak bisa apa, cuma shutdown aja. Nah, ini kan memang khusus untuk shutdown nanti peruntukannya. Nah, kita akan membuat user yang kedua agar nanti kita bisa mengakses dari luar servernya ya. Jadi dari beda IP misalnya gitu, dari klien, misalnya si server ini, servernya kan saya misalnya akses dari MySQL Workbench. Nah, itu harus dibikinkan satu user khusus juga gitu ya. Nah, ini bisa diakses dari IP manapun. Jadi kita tinggal copy, lalu kita paste lagi di sini. Berhasil. Nah, ini yang ketiga opsional sifatnya. Ini untuk khusus yang di localhost, jadi khusus untuk yang di si servernya ini. Nah, di servernya ini dia tidak bisa mengakses kecuali root ya. Kalau root dia bisa langsung mengakses, tapi kalau dari Linuxnya langsung mengconnect ke MySQL-nya sendiri, dia harus ditambahkan dengan localhost itu ya. Jadi ini kita jalankan nanti saja karena ini sifatnya opsional. Oke, kalau sudah kita akan exit. Oke, selesai. Lalu kita akan masuk yang kedua, instance yang kedua. Kita coba clear lagi ya. Kita coba select portnya, seharusnya 3308 ya. Ya, 3308 karena dia kan instance yang kedua sini ya. Instance yang kedua yang di sini. Terus kita sama perintahnya, print shutdown. Terus kita jalankan untuk yang supaya user VirD ini bisa mengakses ke instance yang kedua juga dari IP manapun. Lalu kalau sudah selesai, exit. Lalu kita akses ke instance yang ketiga. Ya, rekan-rekan perhatikan ya, di sini soket ketiga artinya instance ketiga, soket 2 artinya ke instance yang kedua, dan ini untuk yang instance pertama. Itu dibedakannya. Lalu kita grant lagi. Nah, ini kita select dulu untuk memastikan portnya 3309 ya, sama di sini. Kita grant shutdown untuk user multi admin. Terus yang kedua untuk user VirD, biar si user VirD ini bisa mengakses dari IP manapun ke server ini. Lalu opsional nanti kita tinggalkan. Nah, sekarang kita akan coba tes
karena kita tadi sudah membuat usernya ya. Sekarang kita akan tes dengan CMD, apakah benar nih bisa kita akses gitu ya, CMD gitu ya. Oke, kita besarkan, kita coba MySQL min u fird min p password min p besar 3307, berarti kita akan coba akses ke instance yang pertama. Terus min h 192.168.1855 ya. Nah, ini nggak bisa nih, akses denied gitu. Nah, kita cek port 3307 ini apakah sudah di allow, sudah boleh diizinkan untuk mengakses melalui port tersebut gitu. Maka dari CMD-nya sini, dari Linux-nya, kita coba cek wfw status verbose gitu ya. Nah, di sini belum ada nih, belum ada untuk aksesnya ya. Nah, untuk bisa membukakan, nah kita tambahkan IP ini, kita jalankan. Nah, berarti port ini sudah dibukakan. Kita coba buka dulu ya, verbose lagi. Status UFW, kita coba aktifkan dulu ya, UFW enable gitu ya. Yes. Oke, sekarang firewallnya sudah aktif. Kita status verbose. Nah, jangan lupa untuk menambahkan dua ya. Ini SSH-nya. Oke, di sini saya tambahkan. Lalu kita coba lagi di sini. Access denied. Oh, passwordnya salah ya, saya fird123, harusnya fird123. Nah, di sini bisa ya. Jadi sudah bisa kita akses. Select port 3307 ya. Ini dari laptop saya nih. Sedangkan yang ini adalah langsung dari servernya. Nah, sekarang kalau kita ulang ya, kalau kita hapus yang langsung saja kita ke 3308 karena ini belum dibukakan ya. Sekarang kita coba 3308. Nah, dia nggak mau nih ya, nggak mau dan no respon. Sekarang kita coba tambahkan open port di firewallnya. Ini kalau kita tungguin agak lama, tapi nanti dia akan muncul error. Ya, kita Ctrl C aja ya. Lalu kita coba tambahkan. Jadi saya akan tambahkan port 3308. Nah, kalau kita cek statusnya, sini sudah ya, 3308. Ini yang versi 4. IP-nya ini yang versi 6 ya. Lalu kita coba lagi nih ya, ini 3308 itu ya, kita enter. Nah, baru bisa dia connect ke instance yang kedua ya, portnya yang 3308. Begitu juga untuk yang port ke 3, yaitu 3309. Ini kita tambahkan, iya, karena kalau kita lihat lagi statusnya, inilah port-port yang dibukakan
yang diizinkan untuk mengakses itu ya 3306 misalnya, karena ini belum ada ya nanti kita tambahkan kalau diperlukan gitu. Lalu kita kembali lagi, sini sudah, yang 7 sudah, sekarang testing pun juga tadi kita yang ini ya, kalau beda IP adalah yang ini tadi dari CMD ya, kita ulang lagi deh coba ya, CLS. Nah tadi ini kita pakai port 3307, berhasil nggak? Oke berhasil ya, show databases, select port dulu deh. Nah, show databases ya, masih kosong ya, kita exit. Sekarang kita yang ke 3308 itu ya, berhasil juga ya 3308. Sekarang kita coba ke 3309 sini ya, 3309. Oke berhasil ya jadinya. Lanjutnya kalau di IP yang sama, nah di server yang sama nih, di localhostnya, nah maka kita bisa nggak ya, kita coba langsung ya. Jadi di sini saya exit sebagai root, jadi sebagai user biasa nih si Firdi ini. Lalu kalau saya coba MySQL, nggak mau ya, MySQL min u Firdi, ini saya clear dulu deh, MySQL min u Firdi min p Firdi 123 min p besar ya 307, nggak mau ya, walaupun misalnya saya tambahkan localhost akan mau dia. Nah solusinya adalah kita menjalankan yang ini nih, yang tadi saya bilang opsional, kita jalankan. Karena di sini pembedanya ya, ini adalah localhost. Kita copy, kita masuk ke sudo dulu, sudo di 123, terus MySQL yang pertama dulu ya, instance yang pertama maksudnya. Kita grant all di sini ya, kita pakai user firdi underscore lokal, passwordnya juga sama, tapi dia hanya khusus untuk di local host. Oke berhasil, kita exit, kita lakukan di yang kedua, instance yang kedua itu. Ini kita paste juga di sini. Oh bukan, ini kita copy dulu ya, kita copy, kita paste. Oke, exit, terus kita ke instance yang ketiga, kita paste juga. Oke, kita coba, kita akses sekarang sebagai user biasa nih. Nah sekarang sebagai user biasa kita coba. Oke, 3307. Nah ini Firdi-nya Firdi lokal ya. Oke, baru deh bisa. Ya. Lalu yang ini tadi sudah bisa dengan IP yang sama ataupun localhost gitu ya. Ini saya kasih tambah keterangan. Walaupun yang beda IP adalah seperti ini. Nah, sekarang kita sudah bisa connect dari beda IP dan IP yang sama juga sudah bisa. Maka sekarang statusnya itu kan tadi running semua ya. Running semua. Lalu gimana untuk memberhentikan? Ini saya hapus dulu. Kalau untuk memberhentikan semua, ini caranya. Ya, jadi tetap memanggil CNF-nya, lalu ditambahkan stop gitu. Ya, kita copy, exit. Gitu.
Tapi sebelumnya ini saya pakai sudo dulu ya. Kita lihat report dulu, statusnya apa sih terakhir. Nah, dia ini statusnya running semua. Oke, terus saya sorry, salah, saya salah, saya blok tadi, ternyata dia otomatis mengcopy ya. Nah, di sini karena dia masih running, kita akan coba jalankan untuk stop semuanya. Oke, sekarang sudah, kita report lagi. Nah, sekarang sudah not running. Oke. Nah, kalau saya pengen memberhentikan instansi yang pertama, bagaimana itu? Atau yang kedua, atau misalnya 1 dan 3, atau 1 dan 4, atau 2 dan 3 saja. Itu misalnya gitu ya. Jadi kita kembalikan dulu, kita start lagi. Nah, startnya pun misalnya saya ingin menjalankan instansi yang pertama saja. Jadi ini yang mau saya running aja nih. Nah, tambahkan dari start, tambahkan 1. Kita enter. Nah, kita coba cek lagi report. Nah, di sini dia running. Nah, 1 ini adalah menunjukkan si akhiran angka ini ya. Dia harus angka dan sifatnya integer. Ya. Sampai berapa batasannya saya belum menemukan batasan untuk multiple instance ini, tapi semua itu kembali ke kemampuan si server, baik itu RAM, storage, memori gitu ya, dan bandwidth atau jaringan networknya. Nah, kalau untuk yang saya akan coba nyalakan yang ketiga, maka start 3 gitu ya. Nah, kita cek lagi nih pakai report. Nah, di sini sekarang sudah running. Yang ini ya, sudah running. Nah, sekarang saya mau berhentikan yang ke 1. Maka caranya adalah MySQL di multi juga, panggil nama konfigurasinya, lalu tambahkan stop 1. Berarti SQLD yang 1 ini akan diberhentikan. Kita enter. Oke, terus kita report lagi. Nah, di sini sekarang sudah not running ya. Gitu. Kalau mau stop semua, ya berarti stop aja. Maka semua yang berada di konfigurasi sini akan diberhentikan semuanya. Kita cek report. Nah, tidak ada yang run ya. Oke, di sini contoh-contohnya. Ini var untuk lognya ini saya hapus saja karena tadi kita sudah deklarasikan di konfigurasi ya, file konfigurasinya. Gitu. Dan ini saya dapat contoh dari MariaDB. Jika kita punya instance sampai 13 misalnya, maka kalau untuk memberhentikan MySQL instance 8, 10, 11, 12, 13 ya caranya seperti ini ya. Kita panggil MySQL multid-nya, stopnya dari 8 yang untuk yang ini, 10 sampai 13. Nah, yang ini ya adalah yang ini. Oke, terakhir kalau kita restart ya, kalau kita restart ini MySQL multi MySQL-nya ini akan tidak running nih, tidak running kalau setelah kita restart. Nah, bagaimana kita kepengennya kalaupun dia restart, si servernya restart ini akan otomatis ya, otomatis berarti kita bisa tambahkan start setiap reboot atau booting server. Nah, kita pakai cron tab dulu. Ini kita clear dulu ya. Cron tab min E. Kalau rekan-rekan biasa pakai nano atau vim, yaitu bebas. Saya biasanya pakai vim ya, nomor 2. Nah,
di sini karena masih kosong, ya kita pencet huruf I, enter, lalu tambahkan ini. Ini lognya saya hapus dulu. Gitu ya, saya copy. Nah, di sini dah gini aja. Escape, titik 2, W dan key. Ini W-nya tuh write, key-nya adalah quit. Ya, tulis dan keluar gitu maksudnya. Oke, selesai. Sudah tidak ada. Nah, sekarang kita tes untuk restart ya. Power off ya. Kita matikan dulu aja ya. Power off. Restart. Aduh, mohon maaf, saya kurang hafal untuk yang ini. Tapi kebiasaan power off dulu, nggak apa-apa, kita matiin dulu. Sambil nunggu, nah dia sudah mati, kita jalankan kembali. Udah terlalu lama sih ya, harusnya ya. Nah, ini sudah persiapan, oke. Kita akan coba connect lagi menggunakan inputnya. Oke, jadi kita tutup. Ya, kita akan membuktikan si multi MySQL-nya ini memang benar otomatis start atau enggak ya, gitu ya maksudnya. Lalu sudo su vird123. Nah, kita coba report. Oke, ya di sini dia otomatis running. Oke, begitulah kira-kira kurang lebih. Kalau yang step ke-10 ini tidak rekan-rekan tambahkan di cron tab-nya ini yang root, maka dia tidak akan start ya. Jadi harus di start manual gitu. Makanya ini kita tambahkan, jadi setiap kali reboot dia akan menjalankan perintah yang ini. Langsung kita kasih perintah start. Nah, jadi kesemuanya yang berada di file ini akan dibaca dan di startkan gitu. Baiklah rekan-rekan, untuk video berikutnya saya akan coba bawakan untuk replikasi jika memang memungkinkan di Linux ya, replikasi di Linux. Bagaimana kalau di video sebelumnya juga sudah saya share bagaimana membuat replikasi di Windows 11 ya, itu berhasil. Tapi untuk versi Linux nanti saya akan coba persiapkan tentunya dengan video-video yang lain yang lebih menarik juga. Baiklah, dari saya demikian. Mohon jika ada komentar silakan ditanyakan. Jika memang ada kritik dan saran membangun silakan disampaikan juga untuk kebersamaan kita juga. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Saya Firdiansyah, salam.